Sekarang kita berada di Kampung Batik Giriloyo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Alat utamanya ini adalah canting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di acara Seiya Semua Cerita Kita bersama saya Nabila Lekansa sebagai host yang akan memandu acara kita di 3 segmen ini. Senang sekali bisa menemani siang Anda. Nah, tema pembicaraan kita hari ini mengenai batik di era digital. Batik sendiri adalah peninggalan dari leluhur bangsa Indonesia, yaitu berupa corak dan gambar yang masing-masing memiliki maknanya tersendiri. Nah, dalam acara ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Ibu Hiptia sebagai narasumber kita. Baik, Ibu boleh perkenalan dulu sama teman-teman? Baik, saya Hiptia, salah satu perajin batik dari Kampung Batik Giriloyo, berusia 55 tahun, lahir di Giriloyo dan bergabung di Kampung Batik Giriloyo pada tahun 2008, ikut mengelola kegiatan wisata di Kampung Batik Giriloyo. Oke, Ibu boleh tahu nggak sih pertama-tama pencetus Kampung Giriloyo sendiri itu siapa dan udah ada dari tahun berapa? Berarti kita akan bicara tentang sejarah ya, sejarah tentang Kampung Batik Giriloyo. Jadi Giriloyo sendiri berasal dari 2 kata ya, Giri sama Loyo. Giri itu gunung, Loyo itu sudah tidak aktif karena dulu sebagai gunung yang aktif dan sekarang sudah tidak aktif lagi, dinamakan sebagai Giriloyo. Dan Kampung Batik Giriloyo ini memiliki lebih dari 640 perajin batik sehingga ini disebut sebagai Kampung Batik karena sebagian besar dari penduduk wanitanya adalah perajin batik. Kampung Batik Giriloyo berdiri pada tahun 2008 yang dilatar belakangi pada tahun 2006 kita terkena gempa yang dahsyat di tahun 2006 yang memakan korban sangat banyak sekali. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal dan rumah kita juga banyak yang rusak, dan dari tahun 2006 itulah Batik Giriloyo menjadi tonggak perkembangannya. Jadi tahun 2006 kita terkena gempa, tahun 2008 kita membangun brand Kampung Batik Giriloyo dengan mengumpulkan 12 kelompok perajin batik bersatu di Kampung Batik Giriloyo. Nah, di Kampung Giriloyo ini kan pasti memproduksi batik ya, Ibu? Iya. Apakah di setiap batik itu mempunyai makna dan sejarah tersendiri? Oh iya, jadi untuk batik kami adalah batik-batik klasik Mataraman atau batik tradisional yang setiap motifnya itu memiliki maksud tertentu atau tujuan tertentu, seperti misalnya ada batik Sidomukti seperti yang ini, jadinya ya latar putih ini punya maksud bisa mencapai hidup yang mukti atau hidup yang mulia. Kemudian ada batik Sido Aceh yang paling atas, itu punya tujuan atau punya filosofi agar kita selalu tertanam rasa welas asih atau sebagai tanda kasih begitu. Kemudian ada Teruntum agar kita bisa menjadi penuntun bagi keluarga anak putri kita yang sedang membangun rumah tangga seperti itu. Oh iya Ibu, dan boleh tahu nggak sih awal mulanya gimana para warga itu turut andil dalam produksi atau pengelola batik di Giriloyo ini? Untuk pengelolaannya, jadi untuk bergabung ke sini. Jadi karena kita dulu semuanya menjadi korban gempa pada tahun 2006, kemudian banyak LSM yang masuk ke sini yang ingin membantu membangkitkan ekonomi masyarakat dan yang dilihat adalah potensi batiknya. Kemudian kami berbentuk berkelompok-kelompok, membangun kelompok kecil-kecil yang akhirnya kelompok kecil-kecil ini kita khawatirkan bisa muncul persaingan yang tidak sehat. Kemudian kita punya ide untuk membangun organisasi yang lebih besar untuk menghimpun warga masyarakat perajin batik di tahun 2008 tersebut. Jadi kemudian Kampung Batik Giriloyo tahun 2008 berdiri.
Oh, memang sudah cukup lama dari 2008, dari cuman komunitas-komunitas, terus jadi benar-benar pengelola dari awal sampai dengan tahun 2023 ini ya. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Nabila dan Ibu Hiptia. Di segmen 2 ini kita akan membahas mengenai proses pembatikan. Nah, Ibu, dalam membatik itu kan pasti kita harus menggunakan alat dan bahan. Ibu bisa kasih tahu nggak kita tuh harus menggunakan alat apa dan bahan-bahan seperti apa dalam pembuatan batik? Jadi sebelum kita batik tentunya kita akan menyiapkan dulu alat dan bahannya. Sekarang kita akan lihat dulu ya bahan-bahan yang kita gunakan ini bisa dari kain katun atau kain sutra. Kebanyakan yang diproduksi di Kampung Batik Giriloyo ini kebanyakan kain yang katun karena peminatnya itu banyak yang katun. Kemudian yang sutra sendiri itu tidak semua orang bisa membatik di atas sutra karena sutra itu sangat tipis dan untuk pengerjaannya benar-benar harus profesional. Kemudian bahan yang kedua adalah malam. Ya seperti ini ya bentuknya. Malam ini ada beberapa macam, ada malam yang putih seperti ini, ada yang hitam dan ada yang coklat, tergantung kualitasnya masing-masing. Harganya dari 25.000, 35.000, 45.000 dan bahkan ada yang 80.000. Yang ada di dalam malam ini ada getah pinusnya, ada lemaknya, ada parafin dan ada rumah lebah. Ini adalah bahan yang kedua. Kemudian bahan yang ketiganya adalah pewarna. Untuk pewarna sendiri kita bisa menggunakan pewarna sintetis dan bisa menggunakan pewarna alam. Untuk yang sintetis biasanya yang kita gunakan ini naftol, indigosol, rapid dan remasol. Kemudian yang bahan alam kita bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar kita seperti daun. Kalau daun ya bisa daun mangga, daun pepaya, daun kangkung, daun indigo vera. Kalau untuk yang kayu kita bisa menggunakan kulit kayu mahoni, kulit kayu atau kayunya kayu nangka, kemudian ada kayu tegeran dan kayu tinggi. Kemudian untuk yang dari buah kita bisa menggunakan kulit buah jolawe, kulit buah rambutan dan manggis, itu bisa digunakan untuk pewarna. Untuk warna dari buah, daun dan akar-akaran itu menimbulkan warna yang cenderung terang atau soft aja Ibu? Beda sekali dengan warna sintetis ya. Jadi kalau untuk yang bisa dilihat untuk warna yang sintetis dan warna alam itu beda banget. Jadi untuk yang warna sintetis itu akan lebih terang lebih jelas. Kemudian yang warna alam ini warna-warna yang soft seperti warna-warna tanah ya, coklat, kemudian agak kekuningan, ada kehijauan kayak gitu, warna-warna yang alami. Itu yang warna alam. Jadi beda sekali, nanti dilihatnya itu kayak apa ya, kayak temaram gitu. Jadinya agak tipis warnanya. Tapi itu warna alam yang sangat ramah lingkungan. Kemudian untuk alatnya sendiri kita bisa menggunakan seperti ini. Alat utamanya ini adalah canting. Canting ini ada beberapa ukuran. Ada canting cecek yang paling kecil atau ukuran 0. Ada canting kelowong yang lebih besar untuk menggaris dan ada canting tembokan yang misalnya kita butuh area yang luas untuk ditutup dengan malam, kita bisa menggunakan canting tembok. Kemudian ada seperti ini ya, wajan buat memasak malamnya. Kemudian untuk alat yang untuk membakar bisa kompor minyak atau kompor listrik yang lebih irit ya. Kemudian bisa juga menggunakan tungku kalau bahan bakarnya pakai kayu atau arang. Kemudian ada gawangan seperti ini dan tempat duduk ini juga bisa buat batik. Oh iya. Ya. Gawangan ini kan untuk fungsinya kalau ukuran batik kita itu 2,5 meter. Ini kita display di sini. Kemudian ada lagi ember untuk pencelupan dan ada panci buat lorot. Ibu, kan karena saya nggak tahu banget nih tentang cara ngebatik, boleh nggak Ibu contohin cara kita batiknya? membatik untuk megang cantingnya gitu? Jadi caranya gini, kita ngisi canting seperti ini dengan setengah cairan malam. Ini yang kayak gini ya, misalnya kayak gitu. Nah posisinya itu begini. Posisinya begini, nggak boleh nunduk gini, nggak boleh terlalu ndangak gini, nggak boleh. Jadi posisinya miring, seperti 45 derajat kayak gitu. Ini bisa mengatur kelancaran malamnya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi bisa mengatur keluarnya malam. Kalau terlalu miring berarti terlalu miring misalnya terlalu datar gini ya. Ini terlalu nunduk, jadi dia akan melebar. Akan banyak yang melebar gitu.
Untuk tahapan membatik sendiri itu melalui tahapan-tahapan yang seperti apa ya Ibu? Prosesnya itu ya? Iya, betul. Jadi prosesnya biasanya kalau untuk yang tradisional seperti ini itu kita bisa menjiplak. Menjiplak menggambar dengan langsung pakai canting. Tapi bisa juga menggambar dulu dengan pensil. Maksudnya memulai ya. Jadi memola dulu, kemudian ada proses nerusi. Atau ngelowong ya. Ini ditebalkan di sini bolak-balik dibatik semua. Setelah itu kita akan membatik yang bagian kecil-kecil. Namanya nyecek atau isen-isen. Isen-isen. Ya. Kemudian kita akan memberi background di sini boleh dengan tembokan atau boleh dengan variasi yang lain. Itu memberi backgroundnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke proses warna. Di proses warna ini kita bisa dengan menggunakan warna alam dan bisa menggunakan warna sintetis. Kebanyakan yang di Giriloyo ini memang kita pakai warnanya yang yang klasik, yang sogan. Jadi seperti contoh di samping ini. Ya, itu dengan menggunakan naptol. Naptol. Kemudian setelah dimasukkan ke warna, biasanya kita akan proses dengan kerok. Kerok itu menghilangkan bagian malam yang di atas motif supaya nanti bisa dimasuki warna sogan. Nah, setelah dikerok nanti kita ada proses bironi. Jadi menutup bagian yang ini dengan malam. Nah, setelah itu nanti setelah dibironi akan masuk ke warna yang terakhir. Setelah di warna yang terakhir maka akan dilorot atau dihilangkan malamnya kembali. Supaya sudah jadikan seperti itu dan sudah selesai prosesnya dari awal sampai akhir. Berarti emang prosesnya lama, tapi kualitasnya terjamin banget ya, Bu, ya? ya? Kalau batik tulis begitu. Ya. Jadi di sini nih di Kampung Batik Giriloyo tuh punya jenis batik yang beragam. Ibu bisa jelasin satu-satu mungkin jenis-jenisnya? Kalau untuk secara teknisnya itu batik ada 3 macam ya. Ada batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Nah, yang di Giriloyo ini batiknya adalah batik tulis dan lebih condong kepada motif tradisional Mataraman. Batik peninggalan Kerajaan Mataram. Nama-nama motifnya banyak sekali. Jadi ada batik Sido Mukti, ada batik Sido Aceh, ada batik Truntum, Parang, Kawong, kemudian ada Wahyu Temurun dan sebagainya. Setiap namanya itu udah punya makna tersendiri ya, Bu? Iya. Nah, untuk prosesnya sendiri itu kita waktunya. Maksudnya dalam memola kan kita kan membatik itu tuh dianjurkan lebih baik pola yang gede-gede atau yang titik-titik dulu, Ibu? Oh, dari pola dulu. Dari pola dulu. Jadi pertama itu memola atau kelowong ya. Kemudian nanti dibalikin, diterusin itu. Kemudian nanti baru di bagian titik-titiknya atau cecek-ceceknya. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Satu kain batik itu bisa dikerjakan oleh beberapa orang ya. Bisa 5 orang atau 6 orang. Nah, waktunya itu bisa sampai ke 2 bulan. Ada yang bahkan 3 bulan. Tergantung kerapatan motifnya. Nah, setelah jadi kain batiknya itu, kalau misalnya kita produksi nih, maksudnya misal saya beli di Ibu nih, itu ketahanan kain batiknya tuh bisa bertahan berapa lama, Bu? Tergantung perawatannya. Jadi kalau yang dirawatnya dengan baik, itu bisa bertahan berpuluh-puluh tahun. Karena saya sendiri juga punya batik lawasan yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun tapi masih celing, masih kincling, masih bagus gitu. Karena perawatannya bagus dan tidak pernah dicuci dengan deterjen, tidak pernah dijemur di panas-panas terik matahari gitu. Itu akan lebih awet untuk penyimpanan batiknya gitu. Oh, berarti sinar matahari itu sangat berpengaruh bagi ketahanan kainnya juga ya, Bu? Iya, betul. Untuk warnanya terutama. Untuk merekrut karyawan di Kampung Batik Giriloyo ini nih, apakah ada standar khusus, Ibu? Ya, untuk yang Kampung Batik Giriloyo sendiri kan punya 12 kelompok. Nah, di rata-rata dari tenaga kerja kami itu hampir semuanya itu punya sertifikat batik kompeten. Karena kita punya kesempatan untuk bersertifikasi didanai oleh pemerintah untuk punya sertifikat, jadi pembatik kami itu sudah kompeten. Berarti memang semua yang ada di Kampung Batik Giriloyo ini sudah benar-benar hampir semuanya sudah kompeten. Udah bersertifikat. Kalau untuk merekrut generasi penerus kita ya minimal ibunya pembatik itu anaknya pasti diajari batik. Ya, seperti itu. Dan untuk membuat batik itu perkiraan
satu karyawan itu minimal maksimal pembuatannya berapa batik, Bu? Bisa membuat berapa? Kalau untuk 1 bulan 1 orang rata-rata 1. Oh, emang per bulan gitu? Iya, per bulan rata-rata 1. Ya, itu dibikin rata-rata. Kan ada yang selesainya sampai 2 bulan, ada yang mungkin 2 minggu sudah selesai. Nah, nanti di rata-ratanya 1 orang dapat 1 setiap 1 bulan. Berarti yang kalau misalnya 1 bulan di 2 minggu pertama udah selesai, itu nanti 2 minggu berikutnya tuh nggak usah lagi ya? Bisa dapat lagi. Bisa dapat, maksudnya tapi produksi itu kita nggak batasin, karena kan produksi batik itu prosesnya lama. Jadi ketika kita punya produk banyak, nanti pas penjualannya pembeli atau pencari batiknya banyak, kita sudah punya produk. Nah, ketika kita tidak melakukan batik atau tidak bikin stok, ketika ada bulan-bulan orang banyak cari batik, kita nggak akan punya batik karena prosesnya lama. Gitu. Iya. Menurut Ibu sendiri, hal apa sih yang membuat kita wisatawan itu tertarik buat datang mengunjungi Kampung Batik Giriloyo ini? Ya, karena mungkin juga didukung oleh pemerintah juga ya, kita dipromosikan, kemudian di sini memang benar-benar masih posisinya atau lokasinya kita itu masih di desa, jauh dari perkotaan, dan merupakan wisata yang di desa itu sekarang menjadi lebih menarik daripada wisata yang di kota. Kalau yang di kota-kota kan sudah banyak ya, tapi kalau untuk wisata desa itu kan masih bisa menikmati udara di pedesaan, kemudian prosesnya juga budayanya tuh masih tinggi kayak gitu. Itu mungkin yang lebih menarik. Ibu, boleh nggak saya tahu apa sih yang membedakan batik dari Giriloyo dengan batik lain itu? Ya, kalau batik Giriloyo ini mempunyai nilai yang sangat beda ya dengan batik lain, karena di Giriloyo ini batiknya klasik, peninggalan Kerajaan Mataram dari abad 17. Jadi usia motif-motif kita itu udah ratusan tahun. Kemudian kita punya filosofi yang sangat luar biasa itu, yang dari masing-masing motif itu punya tujuan penggunaannya, baik itu buat untuk yang orang lahiran, orang hamil, orang lagi menjelang pernikahan, pada malam Midodareni, kemudian pas acara akad nikah, pas acara orang itu meninggal, itu masing-masing itu ada batiknya, punya motifnya dari lahir sampai mati. Bahkan itu ada motifnya. Meninggal pun udah ada, iya, ya, Bu? ada motifnya yang namanya motif selobok ya, untuk menyelimuti orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian untuk di daerah lain itu juga mempunyai kelebihan ya, mungkin untuk di warna. Tapi kalau untuk warna kita sendiri, ini warnanya klasik, warna Jogjaan seperti warna Sogan, seperti yang dilihat di galeri kita itu rata-rata warnanya hitam, putih, coklat, dan itu juga mempunyai mempunyai filosofi juga dari warnanya. Baik, untuk kendala mungkin ada yang bakal untuk pembuatan dan pemasarannya mungkin ada kendala. Kalau untuk pembuatan hampir semua motif bisa kita lakukan, tapi untuk motif yang namanya motif parang ini nggak semua orang bisa. Oh, hanya yang tertentu ada aja. yang tertentu. Jadi untuk yang motif parang ini memang tidak semua orang bisa menggambar parang, karena itu harus posisinya harus seperti apa, kemudian besar kecilnya harus seperti apa, kemiringannya harus bagaimana. Itu memang ada kendala. Maksudnya nggak semua orang bisa melakukan itu. Berarti kalau di motif ini harus benar-benar rinci. Iya, gitu ya, benar-benar harus digaris dulu, harus diukur ya kayak gitu. Kemudian untuk pemasarannya kita memang selama ini pemasaran masih di galeri bersama dan di galeri kelompok-kelompok. Ada 12 kelompok di galeri kecil-kecil. Dan kemudian di Paguyuban ini ada galeri bersama yang bisa menampung hampir semua produk dari kelompok. Kemudian kita juga melakukannya secara online, tapi kita punya kendala untuk pemasaran online ini yang kita belum bisa melakukan secara maksimal, karena kita butuh SDM yang lebih canggih dan lebih melek pada teknologi yang jelas seperti itu. Jadi kita masih terkendala untuk pemasaran online-nya. Gitu. Oke, masih Ibu, terbatas. Ibu, di sini tuh ada fasilitas apa aja sih yang ada ketika kita mau membatik? Fasilitasnya. Jadi di sini untuk para wisatawan belajar batik, kita ada gedung utama di sebelah kanan ini yang bisa menampung. Di depan kita ini ya, Bu. Bisa menampung sekitar 350 wisatawan untuk menerima tamu. Kemudian ada pendopo yang kita sekarang ada di sini. Ada 12 pendopo kecil-kecil, ada galeri bersama, kemudian ada musola, ada toilet yang sudah standar, kemudian ada toilet yang biasa di belakang itu ada 5 pintu di situ, yang di sana ada 6 pintu ya.
Kemudian ada dapur, misalnya ada wisatawan yang mau booking makan siang di sini juga kita ada tim cateringnya juga. Dalam sini udah ada cateringnya sendiri ya Bu Kemudian ya? kita juga punya tempat fasilitas taman parkir di sebelah sana. Kalau bis kita misalnya yang datang ke sini itu ada 10 atau 15 bis itu bisa ditampung di tempat parkir kita. Yang di depan ini bisa untuk yang mobil-mobil kecil bisa masuk ke sini. Dalam pembuatan proses pembatikan itu tuh dapat menimbulkan pengaruh nggak sih Bu dalam lingkungan, pengaruh baik atau buruknya gitu? Oh iya, kalau untuk selama ini yang kita lihat pengaruhnya tuh belum begitu kelihatan ya kalau efek buruknya ya. Yang kita lihat itu untuk dampak positifnya. Maksudnya dengan adanya batik ini tuh peningkatan ekonomi masyarakat ini jauh berbeda dengan adanya paguyuban ini. Kalau dulu kita sebagai buruh, sekarang kita sebagai pengusaha kecil kayak gitu. Dan untuk dampak positifnya, mereka-mereka yang tidak bisa membatik, mereka terberdayakan dengan adanya wisatawan belajar batik di sini tuh bisa jualan minuman, bisa jualan makanan, bahkan bisa jualan souvenir juga. Mereka terberdayakan dengan adanya kegiatan wisata batik Giriloyo. Dan sementara untuk para perajin batik sendiri tidak hanya membatik di rumah, tapi mereka juga bisa menjadi pemandu wisata batik. Jadi mereka bisa mendapatkan imbalan jasa ketika mereka datang ke sini untuk menemani belajar batik. Kayak gitu. Ibu, apa aja sih batik yang dijual di sini? Batik tulis aja. Batik tulis aja. Iya. Dan baju. Baju yang dibuat dari apa namanya biasanya untuk yang misalnya motifnya ini kok dijual secara langsung berbentuk kain kok belum laku, nah biasanya akan diubah menjadi pakaian kayak itu, nah itu akan bisa lebih terjual. Untuk penjualannya itu harganya dari berapa hingga berapa Ibu perkiraannya? Rata-rata ya? Rata-ratanya? Rata-rata batik kita itu dari 500.000 sampai 2.500.000 untuk yang kain katun. Untuk yang kain sutra mulai dari 3 juta. Emang sesuai dengan kualitas ya teman-teman, jadi jangan dibilang mahal-mahal gitu. Belum mencoba soalnya. Ibu ngerasain nggak sih gimana dukungan dari pemerintah dalam melestarikan budaya batik ini? Sangat mendukung. Kita difasilitasi dari untuk apa namanya sertifikat, kemudian SDM kita ditingkatkan, dilatih dengan menciptakan desain seperti itu, kita dilatih selalu dari pemerintah dan kita merasa sangat terbantu. Ibu, apakah masyarakat memberikan feedback yang baik untuk kampung batik ini? Ya, tentu saja. Karena dengan adanya kegiatan Batik Giriloyo ini kan banyak sekali masyarakat yang bisa ikut terlibat. Baik itu selain pembatik, bisa pedagang makanan, bisa pedagang apa namanya souvenir, itu mereka bisa terlibat di sini dan mereka bisa mengambil keuntungan dari adanya kegiatan ini. Nah, apakah dengan adanya proses pembuatan batik ini dapat menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan sekitar, Ibu? Jangan khawatir ya, karena di tempat kami ini telah ada tempat pengolahan limbahnya. Nanti bisa dilihat. Jadi di kegiatan di sini ini ada tempat pengolahan limbah komunal. Jadi ketika teman-teman kita mau proses batik, proses warna, kan ada 2 limbah ya. Ada limbah padatan dan ada limbah cair. Yang limbah padatan ini bisa kita olah kembali untuk bisa dibikin malam lagi dan bisa digunakan lagi. Tapi kalau untuk limbah cairnya dari pewarna ini bisa diolah dan kemudian diproses, ini nanti keluarnya insya Allah sudah netral. Untuk kain batiknya sendiri itu biasanya per meter atau terserah per potong? Kita? Per potong. Iya, per potongnya per itu berapa potong. meter, Ibu? 2,5 meter standar seperti ini. Berarti itu udah bisa muat ukuran yang gede-gede ya, Ibu? Bisa. Jadi untuk ukuran hem lengan panjang itu bisa XXL lengan panjang. Kalau untuk wanita bisa untuk dress sekian ini dengan lengan segini itu bisa. Kalau misalnya mau buat baju couple, itu kita perlu berapa kain, Ibu? 2. Iya, kalau kapelan 2 kain. Biasanya sisa kain yang tidak dipakai itu dipakai kembali atau dijadikan apa, Bu?
karena kita nggak proses bikin bajunya, jadi biasanya itu yang mengolah modistennya. Iya, yang mengolah modistennya. Dari kalau sini kita kan jualannya menjual kain aja ya. Jumpa lagi di acara kita di segmen 3, tetap bersama saya Nabila dan Ibu Katlia. Nah, dalam segmen ini kita lebih membahas batik di era digital. Nah, Ibu, pasti setiap era mempunyai perbedaannya masing-masing. Apa sih perbedaan yang Ibu rasakan setiap eranya, perubahannya? Untuk era sebelum digital ya tentu saja kita untuk pembuatannya, kalau batik itu baik itu ketika sebelum ada digital, setelah ada digital sama, karena ini batik tulis dan dilakukan secara manual, semuanya pakai tangan, maksudnya bukan ada yang pakai mesin. Tetapi untuk promonya, maksudnya untuk memperkenalkannya ke yang lebih luas, ini sekarang ini lebih didukung oleh digital ya, karena kalau dulu kita menawarkan batik itu harus datang ke rumahnya, atau dari rumah ke rumah, atau misalnya kita memberikan informasi ya hanya pada orang tertentu, kemudian dibawa orang lain kayak gitu. Nah sekarang kita bisa memberikan informasi melalui media sosial seperti itu, dan untuk promosinya juga sangat didukung, karena dengan adanya digital ini ada banyak sekali yang mendukung kita, terutama para YouTuber yang punya kelas yang tinggi itu bisa bantu kita untuk bikin konten batik, dan itu untuk menyebarluaskannya itu bisa lebih pesat. Siapa kalau boleh tahu YouTubernya siapa tuh, Bu? Kenal nggak sama Jerome Pauline? Oh, yang pinter matematika ya, itu matematika, yang di Jepang ya, itu ke sini dan membawa teman-temannya dari Jepang yang membatik di sini, dan dengan setelah adanya Jerome Pauline datang ke sini itu banyak anak-anak muda dari seluruh Indonesia yang ingin tahu tentang batik Giriloyo dan ingin mencoba membatik. Nah dengan demikian otomatis akan lebih menyebarluaskan informasi tentang batik di Kampung Batik Giriloyo yang mempunyai nilai lebih ya, karena kita ini motifnya tradisional, motif klasik yang bersejarah dan punya filosofi yang sangat luar biasa. Nah Ibu, cara Batik Giriloyo sendiri memasarkan produknya agar wisatawan maupun dalam negeri, luar negeri itu tertarik gimana? Pakai strategi apa gitu Ibu? Terutama untuk edukasinya ya, itu kita sampaikan, sejarahnya kita sampaikan, dan mereka akan lebih paham tentang oh ini loh batik Giriloyo yang punya sejarah yang sangat luhur, punya filosofi yang sangat luar biasa, dan sudah ratusan tahun dan dikerjakan oleh seluruh wanita di kampung ini ya, hampir seluruh wanitanya itu pembatik, dan itu berlangsung selama ratusan tahun secara turun-temurun. Jadi setiap ibu pembatik kalau punya anak perempuan, karena rata-rata pembatiknya perempuan ya, itu akan mengajarkan batiknya kepada anak perempuannya dan terus berlanjut seperti itu. Apakah sampai sekarang harus perempuan atau memang rata-ratanya perempuan? Kalau rata-rata perempuan itu, kalau zaman dulu ketika saya masih kecil itu anak perempuan itu diwajibkan. Jadi kayak ibu saya bilang gini, kalau anak perempuan itu harus bisa batik, tapi yang anak laki-laki enggak diwajibkan kayak gitu, karena batik itu mungkin lebih ke pekerjaan wanita kayak gitu. Tapi sekarang ini tidak lagi. Semua yang anak didik kita dari seluruh sekolah di Kabupaten Bantul ini dikenalkan dengan batik. Jadi kita didukung oleh pemerintah untuk setiap sekolah di Kabupaten Bantul ada pelajaran wajib batik. Jadi baik laki-laki atau perempuan semuanya belajar batik seperti itu. Sekarang udah bisa laki-laki juga ya Bu. Nah Ibu, saya pengen tahu banget ada nggak sih wisatawan luar negeri yang pernah kesini, dan boleh tahu nggak itu tuh wisatawan luar negeri dari mana dan kenapa bisa tahu nih Kampung Giriloyo, Batik Giriloyo ini yang buat dia tertarik kesini tuh karena apa gitu? Ya karena kita di desa itu terutama, terus ini batik yang merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui dunia, dan biasanya informasi itu akan dibawa teman mereka yang pernah datang ke Giriloyo. Seperti kemarin kita dikunjungi Bapak Presiden Singapura. Nah itu beliau pernah datang ke sini ketika 10 tahun yang lalu, itu datang ke sini melihat Giriloyo. Nah ketika dia datang di Indonesia yang diingat ya Giriloyo. Dia ingin melihat seperti apa perkembangannya, dan sangat terkesan sekali ketika di sini itu para wanitanya adalah pembatik dan melestarikan budaya batik yang sudah ratusan tahun gitu. Berarti seperti sangat itu berpengaruh banget ya Bu teknologi di era sekarang buat menyebarluaskan informasi. Iya, betul.
bahkan nggak di dalam negeri aja, di luar negeri juga. Iya, web kita ini alhamdulillah udah banyak yang tahu dan mengunjungi ke sini, dan kemudian ketika mereka datang ke sini dan pulang itu akan memberikan informasi ke family mereka, ke komunitas mereka, dan akan membawa kembali lagi ke sini dengan membawa sahabat-sahabat mereka atau family mereka datang ke sini lagi, seperti itu. Ibu merasakan nggak sih peran dan pengaruh dengan adanya perkembangan teknologi di Kampung Batik ini? Untuk teknologinya, kalau untuk yang pembuatan batik kita bagaimanapun kita tetap melakukannya dengan manual, tapi didukung oleh kompor yang biasanya kita menggunakan tungku atau kompor listrik seperti ini. Sekarang sudah ada kompor listrik. Kalau ini kompor minyak ya, kita bisa menggunakan kompor listrik yang lebih irit untuk biayanya, dan kita bisa menekan biaya produksi supaya nanti untuk jualannya juga bisa dikurangi dari harga maksimalnya kalau misalnya kita pakai minyak. Nah, itu kita bisa menggunakan kompor listrik. Apakah Kampung Batik ini sudah memiliki sosial media? Sudah, kita punya IG, yang IG-nya Paguyuban Batik Giriloyo. Kemudian ada webnya juga. Kalau untuk e-commerce, pasar Shopee gitu belum ada. Ya, belum. Tapi jadi kita memang butuh. Ya. Mungkin di kedepannya bakal Ya, membuat semoga, akun ya Ibu ya. Apalagi seperti hari ini kita dikunjungi dari anak-anak dari ilmu komunikasi, Iya, nanti bisa mendukung untuk ini. Ibu bisa kasih rekomendasi buat saya nggak tentang batik yang cocok untuk dipakai saat pernikahan atau acara formal, non formal, pokoknya yang kesannya itu batik banget gitu. Ya, jadi untuk Kampung Batik Giriloyo, karena kita di sini melestarikan batik klasik, ini untuk teman-teman misalnya yang mau wisuda nanti bisa menggunakan batik Wahyu Temurun, kemudian yang mau menikah bisa menggunakan batik Sidomukti, kemudian nanti yang akan datang ke pernikahan teman bisa menggunakan batik Sido Aceh, seperti itu. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya sudah dekat dengan wisudanya bisa pesan batik dari Kampung Batik Giriloyo. Ibu boleh tahu nggak kenapa harus pakai yang batik-batik yang Ibu sebutkan? Apakah ada arti-arti tertentu? Oh ya, tentu saja. Ini karena saya menyarankan begitu di penggunaan batiknya itu, terutama misalnya batik Sidomukti itu biasanya digunakan untuk acara pernikahan. Itu punya maksud Sido itu bisa menjadi, Mukti itu mulia. Jadi di situ mengandung doa, memakai batik Sidomukti itu didoakan untuk bisa mencapai hidup yang mukti atau hidup yang mulia, kayak gitu. Artinya sangat. Kemudian untuk yang batik Wahyu Temurun agar bisa menuntun, agar bisa mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Kemudian batik Sido Aceh ini supaya selalu tertanam rasa welas asih. Nah, itu gunakan sesuai dengan motif-motif yang ada di Kampung Batik Giriloyo. Oke, jadi menurut Ibu gimana sih cara kita buat melestarikan kebudayaan batik sendiri tuh? Ya, kita cintai batik, kita lestarikan batik, jangan tinggalkan batik di segala acara apapun. Gunakan batik yang merupakan batik budaya warisan bangsa Indonesia yang sudah diakui dunia, yang telah dideklarasikan pada tanggal 2 Oktober. Waktu itu didukung oleh UNESCO, yang ketika sebelumnya pernah menjadi kemelut antara Indonesia dan Malaysia, akhirnya dimenangkan oleh Indonesia karena Indonesia punya bukti. Kita menemukan museum batik tertua yang ada di Belanda di salah satu universitas yang menggunakan bahasa Jawa. Ini yang menjadi bukti bahwa batik ini adalah milik bangsa Indonesia. Nah, Ibu, kan di bulan ini ada Hari Batik. Iya. Kemarin di sini ada mengadakan acara atau apa yang menandakan bahwa kita merayakan Hari Batik gitu? Waktu Hari Batik kita ada tamu ya, ada tamu dari luar negeri kalau nggak salah, dan itu kita semuanya menggunakan pakaian lurik sama batik. Jadi kita menggunakan kain batik untuk menerima wisatawan pas Hari Batik itu. Karena kita tidak bisa melakukan acara yang lain karena kita sudah punya janjian tamu, jadi kita tetap di sini dan menggunakan pakaian batik dan pakai kain lurik. Maksudnya pakai kain lurik untuk kebaya dan kain batik untuk kain bawahannya gitu. Iya, seperti itu. Ibu bisa kasih pesan nggak buat anak muda agar bisa bangga gitu saat mengenakan batik? Kan biasanya anak muda tuh kalau
pakai batik tuh cuma di acara-acara tertentu nih. Kadang juga cuma pakai seragam. Nah, gimana cara biar anak muda tuh pede banget nih pakai batik tanpa embel-embel kayak, ih kan batik itu kan zaman dulu gitu, Bu. Mohon dimengerti ya bahwa batik ini yang sudah diakui, batik adalah yang dibuat dengan menggunakan malam panas. Jadi batik sendiri secara teknisnya ada 3 macam, ada batik tulis dan batik cap, kemudian ada batik kombinasi. Nah, mari para pemuda-pemudi untuk melestarikan batik, mencintai batik, gunakan batik dan tanamkan dalam hati kalian masing-masing bahwa ini adalah budayaku, budaya bangsaku yang harus aku junjung tinggi, harus aku lestarikan, harus aku cintai. Jangan sampai hilang dari negeri ini. Karena emang harus dilestarikan sampai kapanpun itu sampai ya, Bu. Kapanpun, iya. Nah, teman-teman, sepertinya acara kita kali ini harus selesai sampai di sini. Saya selaku host Nabila Lekansa bersama Ibu Hiptiah selaku narasumber mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah kata. Saya dan Ibu Khatbiah undur diri. Terima kasih.